Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya hingga hari ini. Dan tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang tauhid. Tauhid, pengertian dari tauhid itu apa sih? Tauhid adalah meyakini keesaan Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat Allah. Dalam video ini kita akan membahas 3 hal tersebut. Yang pertama, kita membahas tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini keesaan Allah dalam penciptaan seluruh alam semesta. Allah Esa, tidak ada yang bantu, Allah mandiri, dan Allah Esa dalam penciptaan, pengelolaan, dan pemberi rezeki. Hal tersebut tercantum dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa yusabihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim, yang artinya dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita sebagai umat muslim, umat Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini tauhid rububiyah ini. Kita meyakini bahwa Allah itu esa. Allah itu esa dalam penciptaannya, tidak ada yang bantu sama sekali. Jadi kita jangan berpikir bahwa Allah itu ada yang bantu dalam penciptaan, itu sama sekali tidak benar. Jadi bahkan ketika kita dilahirkan pun kita sebenarnya sudah mengetahui bahwa Allah itu esa, tapi ingatan kita tentang itu dilupakan. Dan yang bertanggung jawab tentang keimanan kita selanjutnya ketika kita beranjak dewasa, ketika kita dewasa nanti, ya pastinya kedua orang tua kita. Seperti yang tercantum dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 24 tadi, semua bertasbih kepada Allah, apa yang di langit dan di bumi. Ya pastinya seluruh ciptaannya bertasbih. Bahkan yang kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, yang diberi akal pun kita bertasbih dan bertahmid. Dan jangan sampai kita melalaikan itu. Malah yang tidak diberi akal, mereka selalu bertasbih. Kita tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih, tapi pastinya mereka selalu bertasbih kepada Allah, karena Allah adalah Tuhan yang esa, pencipta seluruh alam semesta. Kita harus bisa bertasbih lebih sering. Jangan sampai kita meninggalkan itu, karena kita umatnya, kita yang diberi akal gitu. Jadi kesimpulan dari tauhid rububiyah yaitu kita meyakini bahwa Allah itu esa dalam pencipta, pengelola, dan pengatur alam semesta. Selanjutnya, tauhid yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Apa sih pengertian dari tauhid uluhiyah itu? Tauhid uluhiyah adalah meyakini keesaan Allah dalam amal-amal perbuatan kita yang kita tujukan hanya kepada Allah. Seperti kita berdoa, melakukan ibadah, melakukan perintahnya, berzikir, dan hal-hal amal-amal lain yang mana kita tujukan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Karena kita meyakini bahwa Allah itu esa. Jadi kita hanya tujukan kepada Allah, tidak ada yang lain. Dan dalam melakukan ibadah itu yang kita tujukan kepada Allah, kita harus dilandaskan oleh ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena ikhlas adalah kita melakukannya itu berserah diri gitu, kayak nggak ada beban, nggak ada paksaan dari siapapun. Kita mengharapkan ridho, mengharapkan apa yang dijanjikan Allah, dan mengharapkan rahmat dari Allah. Apa sih pentingnya dari tauhid uluhiyah itu? Kenapa kita harus mempelajari atau kita harus melakukan tauhid uluhiyah itu? Karena pertama, salah satu tema dakwah dari para nabi dan para rasul ketika beliau mengajak para umatnya pada zaman dahulu untuk beribadah dan menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada berhala. Dan kita, ya pastinya kita penting melakukan tauhid uluhiyah itu karena kita sebagai umatnya, kita melaksanakan kewajiban kita telah diberi hak kita oleh Allah, maka kita melakukan kewajiban kita yang Allah perintahkan, dan kita menjauhi apa yang Allah larang. Dan
dan pentingnya dari tauhid rububiyah adalah pondasi bagi sahnya suatu amal, di mana hal tersebut tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam Al-Quran tersebut kita sudah disuruh untuk menyembah, karena hanya Rabb kita atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Kesimpulan dari tauhid uluhiyah yaitu kita harus melakukan ibadah, amal-amal ibadah, kita harus tertuju kepada Allah, kita berserah diri, meminta dan mohon hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Sama saja kita jika melakukan hal tersebut, yaitu menyekutukan atau mempersekutukan Allah. Hal tersebut adalah hal yang paling dibenci dan dimurkai Allah. Jadi kita harus menghindar dan jangan sampai kita seperti itu. Dan tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat Allah. Apa sih pengertian dari tauhid asma wa sifat Allah? Yaitu mengesahkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia, yang begitu indah, yang tercantum dalam Al-Quran, yang mana disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita pastinya sebagai umat muslim, kita harus menghafalkan, mengetahui, setidaknya kita mengetahui, kita menghafalkan, kita membaca, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana nama Allah begitu indah, begitu mulia. Allah pun memerintahkan kepada kita, jika kita bisa menghafal, bisa mempelajari dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa memahami maknanya, bukan tidak hanya menghafal ya, kita menghafal, terus memahami, mempelajari maknanya, dan kita juga mengamalkannya. Maka jika kita melakukan 3 hal tersebut, maka akan mendapatkan balasan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hanya Allah saja yang tahu apa balasan yang kita dapatkan. Jika kita mengingkari nama-nama asma Allah, sama saja kita berbicara tanpa ilmu, tanpa adab, dan berbohong kepada Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan sampai mengingkari hal tersebut atau tidak mempercayai. Dan tata cara kita meyakini Asmaul Husna itu, kita harus meyakini dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan apapun atas nama-nama Allah, dan jangan mempertanyakan nama-nama asma Allah yang kita ketahui seperti ada wajah atau tangan, jangan kita samakan dengan apa yang kita ketahui, karena Allah berbeda dengan makhluknya. Selain itu, yang Allah juga memberitakan kepada kita untuk beribadah, untuk berdoa, maksudnya berdoa untuk berdoa dengan menyebut nama-nama asma Allah. Kan nama-nama asma Allah itu begitu banyak ya, begitu banyak, terus maknanya begitu indah. Maka kita dianjurkan untuk ketika berdoa menyebut nama Allah yang begitu, nama Allah sesuai hajat kita. Jika Allah memerintahkan, maka doa kita pasti akan dikabulkan. Di mana perintah tersebut dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wadarul ladina yulhiduna fi isma'i. Sayujzawna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, dari ayat tersebut kita sudah mengetahui ya, kita diperintahkan untuk berdoa dengan nama-nama Allah begitu mulia, begitu indah, sesuai hajat kita, dan kita tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan, yang tidak meyakini nama-nama Allah. Dan Allah memiliki nama-nama yang begitu indah, yang kita ketahui ada 99 Asmaul Husna itu, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan yang lainnya. Sekian dari saya dalam menyampaikan tentang tauhid. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan kita semoga dapat mengamalkan apa yang kita dapatkan pada hari ini, dan saya juga pastinya dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.